T51 Perjuangan Ara. Dion yang baru saja selesai makan siang bersama dengan kliennya di salah satu restoran Jepang, kini Dion langsung membahas kerjasamanya bersama dengan kliennya. Tak berapa lama ponsel Dion menyala yang terletak di atas meja dan Dion melihat ada pesan masuk dari istrinya. Kemudian Dion memberi isyarat kepada Ray untuk melanjutkan percakapannya dengan kliennya. Sedangkan Dion mengambil ponselnya untuk membaca pesan dari istrinya. Lagi-lagi Dion menghela nafas kasar saat membaca pesan dari istrinya dan Dion melirik sekilas ke arah Ray yang sedang berbicara dengan kliennya. 2 jam berlalu akhirnya klien Dion setuju untuk bekerja sama dengan perusahaannya dan setelah menandatangani kontrak, kliennya pamit untuk pergi lebih dulu dari restoran tersebut. Kini Ray sedang membereskan berkas-berkas yang ada di atas meja untuk ia masukkan ke dalam tas. Sedangkan Dion duduk sambil melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap Ray yang sedang membereskan berkas. Ray selesai membereskan berkas menoleh ke arah Dion yang masih melihatnya sambil menaikkan sebelah alisnya. "Ada apa sesuatu tuan muda?" tanya Ray. "Tidak ada," jawabnya sambil berdiri dari tempat duduknya. Setelah itu Dion berjalan meninggalkan Ray yang masih berdiri di sana. Kemudian Ray segera mengikuti Dion yang hampir sampai di pintu keluar restoran tersebut. Di dalam mobil Ray mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang dan Ray melirik dari kaca spion depan jika Dion sedang sibuk dengan layar ponselnya. "Langsung ke rumah saja Ray," ucap Dion. "Baik tuan muda," ucap Ray sambil melirik sekilas ke spion depan. Kemudian Ray fokus kembali dengan kemudinya untuk mengemudikan mobil menuju ke rumah Dion. Kurang lebih mereka menempuh perjalanan sekitar 35 menit untuk sampai di rumah Dion, dan kini mobil telah memasuki gerbang halaman rumah. Ray memberhentikan mobil tepat di depan rumah Dion dan di teras sudah ada Ara yang sedang duduk di kursi yang tersedia di teras rumah. Setelah mobil berhenti, Ray segera turun lebih dulu untuk membukakan pintu mobil untuk Dion dan tak berapa lama Dion turun dari mobil. "Sayang," ucap Dion sambil berjalan menghampiri Ara. "Stop," ucap Ara. "Kenapa sayang?" tanya Dion sambil mengeritkan keningnya. "Kak Dion lupa." Ara balik bertanya. "Hufet." Dion menghela nafas kasar. "Hai Ray, ayo masuk ke dalam rumah," sapa Ara pada Ray dan mempersilahkan Ray untuk masuk ke dalam rumah. "Selamat sore nona muda," sapa Ray sambil menundukkan kepalanya. "Ayo masuk ke dalam Ray," ajak Ara. "Baik nona muda," ucap Ray. Tanpa berpikir panjang, Dion berjalan lebih dulu untuk masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan apapun kepada istrinya. Ray hanya menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal saat melihat Dion yang berjalan masuk ke dalam rumah. "Ayo Ray," ajak Ara sekali lagi. "Baik nona muda," ucap Ray. Kemudian Ara bersama Ray masuk ke dalam rumah dan Ara langsung mengajak Ray menuju ke dapur, karena Ara ingin sekali makan malam yang diolah oleh Ray. Ray merasa tidak enak hati dengan Dion, memberanikan diri untuk berbicara kepada Ara. "Nona muda," panggil Ray. "Ya Ray, ada yang bisa aku bantu?" ucap Ara. "Sebelumnya saya minta maaf kalau saya lancang nona." "Ada apa Ray?" Ara mengeritkan keningnya. "Apa tidak sebaiknya nona muda menyusul tuan muda terlebih dulu?" ucap Ray. "Memangnya kenapa Ray?" Ara menatap Ray. "Mungkin saja nona muda ingin menyiapkan pakaian untuk tuan muda," jawab Ray. "Dia sudah dewasa, biarkan dia menyiapkan pakaiannya sendiri," ucap Ara. "Aku ingin melihatmu memasak di sini," lanjut Ara. Ray hanya menganggukkan kepalanya sambil menggaruk belakang kepalanya yang tidak terasa gatal. Kemudian Ray melanjutkan aktivitasnya di dapur dan Ray berharap semoga aktivitasnya segera selesai, agar ia bisa cepat pergi dari rumah ini. 20 menit kemudian Dion keluar dari kamar mandi hanya dengan memakai kimono handuk dan rambutnya masih basah. Dion berkacak pinggang di depan pintu kamar mandi sambil matanya melihat di sekeliling kamar untuk mencari sesuatu. "VTTT." Dion membuang nafas kasar sambil mengacak rambutnya yang masih basah. Kemudian Dion berjalan menuju ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Tetapi sesampainya di dalam ruang ganti Dion tidak segera berganti pakaian, melainkan Dion sedang duduk di sora empuk yang tersedia di dalam ruang ganti sambil memikirkan sesuatu. "Sampai kapan begini?" ucap Dion lirih. "Lama-lama nanti Ara jadi suka dengan Ray." Petik 2. "Kenapa orang hamil nyidamnya aneh-aneh begitu?" Petik 2. "Tahu begitu aku larang dia buat hamil." Petik 2.
Kemudian Dion berdiri dari duduknya dan mengambil pakaian lalu ia segera berganti pakaian. Setelah berganti pakaian Dion memutuskan untuk pergi ke ruang kerjanya yang berada di samping kamarnya. Sedangkan di ruang makan Ara sedang menikmati makan malamnya dan Ray hanya menyaksikan Ara yang sedang menyantap makanan buatannya. "Makanlah Ray," ucap Ara. "Saya masih kenyang Nona Muda," ucap Ray. Baiklah." Nona Muda tidak memanggil Tuan Muda untuk turun. Tanya Ray dengan sopan. "Nanti kalau dia lapar pasti turun sendiri," jawabnya. Ray mengeritkan keningnya saat mendengar jawaban ketus dari Ara. Kenapa Nona Muda jadi acuh begini sikapnya kepada Tuan Muda? Ucap Ray dalam hati. Efek kehamilannya kok begitu sih? Petik 1. Kasihan Tuan Muda kalau begitu. Aku harus bagaimana Petik 1. Beberapa kali Ray melirik ke arah lain, siapa tahu Dion datang ke ruang makan. Karena sekarang sudah waktunya makan malam dan sejak tadi sore Dion belum turun ke bawah. Setelah makan kok jadi ngantuk ya, ucap Ara sambil menyandarkan punggungnya di senderan kursi. Aku ke kamar dulu ya Ray, ucap Ara sambil beranjak dari tempat duduknya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Nona Muda, ucap Ray yang juga ikut beranjak dari tempat duduknya. Oh, iya Ray, ucap Ara lalu berjalan pergi meninggalkan meja makan. Ray hanya menghembuskan nafas lega karena akhirnya ia bisa pulang ke apartemennya. Ceklek. Ara membuka pintu kamarnya dan Ara melebarnya matanya untuk mencari Dion yang belum turun dari tadi sore. "Kak," panggil Ara sambil berjalan masuk ke dalam kamar. "Kak Dion," panggil Ara lagi. Merasa tak ada jawaban dari Dion, Ara berjalan untuk mencari Dion di seluruh kamar tetapi hasilnya nihil. "Pasti ada di ruang kerjanya," ucap Ara sambil berjalan keluar dari kamar. Ara berjalan menuju ke ruang kerja Dion yang berada di samping kamar, dan sesampainya di depan pintu ruang kerja Ara langsung membuka pintu ruangan tersebut. Ceklek. Saat membuka pintu, Ara melihat Dion yang sedang tidur di sofa panjang yang tersedia di dalam ruang kerjanya. Tiba-tiba perasaan Ara menjadi sedih melihat Dion dan Ara berjalan mendekati Dion yang sedang terlelap. Saat hampir dekat, tiba-tiba perut Ara merasa mual dan ia ingin muntah. Kemudian Ara menjaga jarak dari Dion dan Ara menatap dengan lekat wajah teduh Dion yang sedang terlelap. "Maafkan aku Kak," ucap Ara lirih. "Semoga ini hanya sementara," ucap Ara sambil mengusap lembut perutnya yang masih rata. Kemudian Ara berjalan keluar dari ruang kerja Dion dan tak berapa Ara kembali lagi masuk ke dalam ruang kerja Dion sambil membawa selimut dan juga bantal. Beberapa kali Ara menahan nafas supaya ia bisa dekat dengan Dion dan setelah menyelimuti Dion, Ara bernafas dengan lega sambil tersenyum. "Mimpi indah Kak," ucap Ara. Sebelum pergi dari ruang kerja, Ara mematikan lampu ruangan tersebut dan setelah itu Ara keluar dari ruang kerja Dion. "Aku harus melakukan sesuatu supaya bisa tetap dekat dengan Kak Dion," ucap Ara sambil berjalan menuju ke kamar. Sesampainya di dalam kamar, Ara tidak segera tidur tetapi ia masih sibuk dengan ponselnya. Entah apa yang sedang ia cari di dalam ponselnya, tetapi Ara tiba-tiba tersenyum saat ia menemukan apa yang ia cari. Setelah itu Ara meletakkan ponselnya di atas nakas samping ranjangnya dan kemudian Ara segera merebahkan tubuhnya di ranjang lalu beberapa detik kemudian Ara sudah terlelap. Pukul 6 pagi Dion terbangun dan Dion segera mengubah posisinya menjadi duduk. Setelah dirasa kesadarannya sudah kembali sempurna, Dion segera bergegas pergi keluar dari ruang kerjanya. Dion berjalan menuju ke kamarnya dan saat Dion sampai di dalam kamar ternyata Ara tidak ada di dalamnya. Dion memilih untuk membersihkan dirinya di dalam kamar mandi terlebih dahulu. 25 menit kemudian Dion keluar dari kamarnya dengan setelan baju kerjanya dan Dion berjalan menuruni anak tangga sambil celingukkan mencari keberadaan istrinya. "Kalian tahu di mana Nona Muda?" tanya Dion pada beberapa pelayan yang sedang membersihkan ruangan. "Nona Muda ada di halaman belakang Tuan Muda," jawab salah satu di antara pelayan tersebut. Kemudian Dion bergegas menuju ke halaman belakang untuk menemui istrinya. Sesampainya di halaman belakang Dion tidak menemukan istrinya di sana dan kemudian Dion berjalan masuk ke dalam rumah. "Kau melihat Nona Muda?" tanya Dion pada pelayan yang sedang membersihkan dapur. "Kami belum melihat Nona Muda pagi ini Tuan," jawab salah satu pelayan dan diangguki oleh yang lainnya. "Kemana dia?" ucap Dion lirih sambil berjalan. Saat Dion berjalan menuju ke ruang utama,
tiba-tiba Dion mendengar suara Ara dari arah depan rumah. Dengan langkah cepat Dion berjalan menuju ke depan dan Dion menghela nafas lega saat melihat Ara. "Sayang," panggil Dion. "Kak Dion." Ara memandang ke arah Dion yang sedang menatapnya. "Kamu dari mana saja? Pagi-pagi sudah hilang di kamar," ucap Dion sambil berjalan menuju ke arah Ara. "Tunggu Kak," ucap Ara. Dion menghentikan langkahnya sambil menaikkan sebelah alisnya melihat Ara yang mengambil sesuatu dari dalam paper bag. "Kamu tidak enak badan sayang?" tanya Dion saat melihat Ara yang sedang memakai masker. "Enggak Kak," jawab Ara sambil menggelengkan kepalanya. "Terus kenapa kamu pakai masker?" Petik 2. Supaya aku bisa dekat sama Kak Dion, Ara berjalan mendekati Dion. Dion yang paham dengan maksud Ara langsung meraih kedua tangan Ara. "Maafin aku ya Kak," ucap Ara. "Bukan salah kamu sayang," ucap Dion sambil mengusap pipi Ara dengan lembut. "Dengan ini kita bisa deketan lagi kok Kak," ucap Ara sambil menunjuk masker yang menutupi hidung dan juga mulutnya. "Jadi kamu tadi pergi pagi-pagi buat mencari ini?" tunjuk Dion pada masker. "Iya Kak, cek. Ayo kita sarapan," ajak Dion sambil menggandeng Ara untuk masuk ke dalam rumah. Ara hanya menganggukkan kepalanya sambil melihat ke wajah tampan suaminya sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Asteris. Pagi ini Dina masih menikmati sarapannya sambil melihat drama kesukaannya yang ia tonton di layar laptopnya. Tiba-tiba Dina mengingat asisten Ray dan Dina bergegas beranjak dari tempat duduknya untuk berjalan ke depan apartemen tantenya. Ceklek, Dina membuka pintu apartemen dan saat itu juga asisten Ray keluar dari apartemennya. "Pagi asisten Ray," sapa Dina. "Selamat pagi Nona Dina," sapa balik Ray. "Mau berangkat ya?" tanya Dina. "Iya Nona, saya duluan ya," ucap Ray. Iya hati-hati di jalan," ucap Dina sambil cengengesan. Ray hanya menganggukkan kepalanya sambil berjalan melewati Dina yang masih cengengesan. Saat berada di dalam lift Ray memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya sambil tersenyum membayangkan wajah Dina saat menyapanya tadi. "Mau bilang aku sudah sarapan apa belum aja gengsi," ucap Ray dalam hati. Ting, pintu lift terbuka dan seketika itu juga senyuman di bibir Ray memudar. Ray segera berjalan keluar dari dalam lift dan segera berjalan dengan cepat menuju ke tempat parkir mobilnya. Sedangkan Dina melanjutkan kembali sarapannya yang tertunda sambil menonton drama kesukaannya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi menandakan ada pesan masuk dari dalam ponselnya dan Dina mengambil ponselnya yang berada tak jauh dari tempatnya saat ini. Setelah mengambil ponselnya, Dina melihat siapa yang mengirim pesan dan Dina tersenyum saat mengetahui yang mengirim pesan adalah asisten Ray. Dengan cepat Dina membuka pesan dari asisten Ray. Asteris Ray. "Aku sudah sarapan tadi sama bubur ayam. Kamu jangan khawatir ya." Dina. Kok kamu tahu kalau aku tadi mau tanya?" "Ray, bukannya setiap pagi kamu selalu tanya begitu ke aku. Tapi kok pagi ini kamu malu gitu?" Asteris. Dina hanya membaca pesan dari Ray tetapi tidak membalasnya dan Dina meletakkan ponselnya di atas meja makan. Iya, kenapa tadi aku ngerasa malu tanya ke dia?" ucap Dina. "Aduh jadi deg-degan gini sih jantungku." Dina memegang dadanya sebelah kiri. Lagi-lagi ponselnya berbunyi menandakan ada pesan masuk dan dengan cepat Dina mengambil ponselnya lalu melihat siapa yang mengirim pesan. Dina menghela nafas lega karena pesan tersebut bukan dari asisten Ray, melainkan dari temannya Ara. Asteris Ara. "Dina, aku kangen sekali sama kamu. Nanti pulang kerja mainlah ke rumahku ya. Nanti ada acara makan malam di sini." "Dina, aku juga kangen sama kamu Ra. Gimana masih ngidam Ray?" "Kalau nanti kayaknya gak bisa deh Ra, soalnya aku ada janji." "Ara, ya masih ngidam Din. Tapi sudah enggak seperti kemarin." "Kenapa gak bisa Din? Mau janjian sama siapa? Kamu sudah punya pacar ya?" "Dina, aku ada janji sama temen SMP Ra. Aku masih jomblo Ara sayang. Aku berangkat kerja dulu ya. Ingat jadi bumil jangan malas-malasan di rumah." Muac asteris. Setelah mengirim pesan ke Ara, Dina segera bergegas berangkat bekerja karena waktunya sudah hampir mepet. Asteris. Ara merasa sangat kesepian di rumah, meskipun ada banyak pelayan tetapi Ara merasa sangat kesepian sekali.
Ara membuka layar laptopnya untuk melihat perkembangan toko online-nya yang sudah selama 3 minggu ini pindah di dalam mall. Sebenarnya Ara masih sedih jika mengingat kebakaran di ruko lamanya beberapa waktu lalu, dan mungkin juga Ara tidak bisa memaafkan pelaku yang sudah tega membakar rukonya. Meskipun Ara tahu siapa pelakunya dan Ara juga meminta Dion supaya menutup kasus ini, karena bagaimanapun juga dia dulu pernah tinggal bersama mereka meskipun sikap mereka tidak baik dengan Ara. Ara hanya bisa mendoakan semoga mereka bisa hidup jauh lebih baik lagi dan tidak akan pernah melakukan hal kejahatan kembali. Ara juga mendoakan kehidupannya bersama Dion semoga selalu baik-baik saja ke depannya. Jujur dari lubuk hati Ara yang paling dalam, Ara masih ragu dengan Dion dan Ara juga merasa tidak enak hati dengan Dion yang selalu membantunya dalam hal apapun.